Bangun. Bangun. Pria yang baik sekali. Gadis ini mobilnya jatuh ke sungai bersama dia. Dia tanpa ragu langsung terjun menyelamatkannya, tapi nyawanya sendiri melayang. Astaga, hari ini adalah hari ulang tahun pacaran kami yang kedua. Aku mati begitu saja. Yuk, pemberian kakek Jaka. Kenapa bersinar? Waduh. Apa? Ini hidup lagi? Aku hidup lagi. Naga tadi di mana? Kamu kurang oksigen, berhalusinasi. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Gak usah. Mana baju dan HP-ku? Astaga, sudah larut malam. Sebentar. Setidaknya tinggalkan kontak. Kalau ada masalah dengan tubuhmu, hubungi aku. Menyelamatkan satu nyawa, setara bangun pagoda 7 tingkat. Apalagi wanita cantik. Aku pergi. Ini barang pemuda tadi, kan? Lokasi proyek grup Surya Agung. Kenapa makin tidak enak? Jangan-jangan demam? Nana, rumah sewaan si pecundang ini kecil dan sempit. Lain kali kita sebaiknya ke hotel saja. Jaka bisa kembali kapan saja. Apa kamu nggak merasa ini lebih seru? Dia yang bekerja di bawahku, tukang kerja rendahan. Bahkan jika dia tahu hubungan kita, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Wahyu, bangsat! Jaka, kok kamu sudah pulang? Apa kamu lupa? Hari ini hari jadi kita yang kedua tahun. Padahal aku sudah menabung membeli cincin emas yang kamu mau. Kamu tega begini sama aku? Karena kamu sudah tahu, kami juga tidak mau sembunyi lagi. Cincin emas berapa sih harganya? Mas Wahyu belikan aku rumah dan mobil. Hidup seperti ini. Dasar pecundang, angkat batu bata seumur hidup juga nggak mampu. Nana, dia cuma di bawahku bekerja seperti anjing. Ngapain kamu banyak bicara sama dia? Jaka, sadar diri. Keluar dan tutup pintu. Nanti di proyek aku masih pertimbangkan kasih kamu kerja. Peduli amat. Aku akan mengajarimu aturan menjadi anjing. Ada apa ini? Sialan, barang jelek banget. Wah, gila. Rusun pekerja, blok 7, lantai 20. Bawa alatnya, datang ke aku. Cari tahu siapa yang mengotak-atik mobilku hari ini. Setelah ketemu, nggak usah lapor ke aku, langsung lapor polisi. Siap. Setelah itu, pergi ke lokasi proyek grup Surya Agung. Cari pemilik tas ini dan temukan dia. Ibu Wulan, Ada apa? rusun pekerja kayaknya ada masalah. Mungkin lebih baik ibu sendiri pergi melihat. Mas Wahyu? Mereka adalah tukang bongkar muat paling hebat di proyek ini. Biasanya seorang bisa angkat 150 kilo semen. Aku nggak percaya kamu bisa kalahkan mereka. Mas Wahyu, hajar Jaka, kamu perlu panggil kita berempat? Jangan banyak omong. Hajar sampai mati. Ada masalah, aku yang tanggung. Anjing. Nih, apa ini masih Jakalim? Jangan-jangan dia kesurupan. Kenapa aku jadi lincah banget? Lagi pula,
Tiba-tiba aku merasa sepertinya penuh kekuatan. Mas Wahyu, tolong. Sekarang, kita selesaikan urusan. Jakalim, kamu berani macam-macam sama aku? Percaya nggak, dengan satu kata gue, kamu nggak bakal bisa kerja di proyek lagi. Aku nggak tahu. Lokasi proyek grup Surya Agungku, kapan jadi kau Wahyu yang berkuasa? Ibu Wulan. Bu Wulan. Kenapa ibu kesini? Ternyata ibu. 5 lawan 1, Wahyu. Kamu hebat sekali ya. Bu Wulan, masalahnya tidak seperti itu. Kami yang jadi korban. Kamu selingkuh sama pacar orang, malu-maluin ngaku jadi korban. Kalian semua dipecat. Bu Wulan. Kalau masih banyak bicara, aku bikin kamu di seluruh kota Bahari nggak bisa bertahan. Bawa mereka dan keluar. Jaka, Urus sendiri urusan dia. Nana, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Pergi saja. tapi Pergi. Maaf, Bu Wulan jadi tertawa. Tidak menyangka ibu ternyata bos saya. Aku juga tidak menyangka. Kita berjodoh banget. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit untuk balut luka. Ke rumah sakit mahal banget. Lihat, aku nggak apa-apa. Kamu lagi butuh uang? Bilang ke HR, tempatkan Jaka di dekatku, jadi sopir pribadiku. Segera saya atur. Nggak usah. Aku memang nggak punya uang, tapi Bu Wulan, ibu juga nggak perlu berpikir untuk melakukan sesuatu buatku. Lagi pula jadi sopir itu nggak asyik. Sopir pribadi, Ibu Wulan gaji pokok 60.000, termasuk berbagai tunjangan dan bonus tahunan setahun mulai dari 800.000. Berapa? 800.000. Bu Wulan, mulai hari ini saya akan mengikuti ibu. Setelah kamu turun ke air hari ini, kamu nggak ganti baju kan? Kok bau banget? Kamu mandi dulu, setelah itu lapor ke aku. Yes, sir. Jaka ini pusaka keluarga Pratama, liontin giok pelindung. Di dalamnya terkandung kekuatan besar. Seiring waktu akan sangat membantu kamu. Apakah naga emas siang tadi dan tenagaku yang membesar? Semua berhubungan dengan kekuatan naga sejati? Sudahlah, pikirkan nanti. Astaga, ada apa ini? Kalau tahu tenggelam efek gini, pasti aku udah lompat sungai. Sabunku. Masa sih? Aku juga belajar kendalikan benda. Wah, bener-bener bikin melek. Grup Surya Agung, proyek kompleks perbelanjaan Dongceng saat ini berjalan lancar. Setelah selesai, diperkirakan menghasilkan puluhan miliar. Ibu Wulan ini ternyata seorang wanita kaya raya. Kalau aku bisa pakai kekuatan super bekerja untuknya, berarti aku untung banget. Proyek Dongceng adalah milik grup Surya Agung prioritas utama tahun ini. Setelah selesai pendapatan konservatif 3 tahun ke depan, diperkirakan di atas 30 miliar. Keamanan dan kualitas harus ditingkatkan ke level tertinggi, jangan sampai ada kesalahan. Tenang saja Ibu Wulan. Saya sudah menambah 2 kali lipat personel untuk berpatroli di lapangan. Ada apa?
Wulan. Doni, Lindungi Wulan. Mundur. Aku suruh selidiki sekarang. Lihat siapa bajingan itu yang berani menyentuhmu. Shinta tak usah laporkan, aku tahu siapa itu. Apa Paman Junaidi dan Mas Lukman? Dua bajingan itu. Kakek Jaka belum mati, mereka begitu tidak sabar menyerangmu. Proyek dongceng warisan kakek sebelum pingsan diwariskan padaku, keuntungannya besar. Mana mungkin mereka rela berikan padaku, yatim piatu, yang merusak mobilku siang hari, juga mereka. Masa kau diam saja? Tenang. Aku Wulan Lin, bukan orang yang mudah diremehkan. Nanti kau bawa pengawalmu. Ikut aku ke suatu tempat. Bu Wulan. Jakalim, kenapa kamu datang? Kata asisten masalah di lokasi, aku langsung ke sini. Kamu tidak apa-apa. Hanya luka ringan, tidak parah. Wulan, cowok ganteng ini siapa? Belum pernah kulihat di dekatmu. Dia Jakalim, sopir baru yang kuterima. Juga yang kukatakan padamu, penyelamatku dari sungai. Ah, sopir? Kalau cuma penyelamat, beri uang saja cukup. Kenapa posisi penting ini dikasih ke orang asing? Hati-hati, serigala masuk rumah. Tenang, dia pasti bukan suruhan Paman Junaidi atau Mas Lukman. Selama ini, karena tidak percaya orang luar, sampai tidak punya pengawal pribadi. Kali ini, kamu kenapa begitu percaya padanya? Mungkin. Karena dia menyelamatkan hidupku. Jakalim, bawa, ikut kita ke suatu tempat. Ya. Hancurkan toko ini, semua kerugian aku yang tanggung. Wulan, klub kayangan adalah bisnis utama keluarga Pamamu Junaidi. Kamu hancurkan itu berarti langsung menyatakan perang pada mereka. Aku mau mereka tahu, macam-macam sama aku harus bayar mahal. Ikuti Ibu Wulan. Kalau hancurnya bagus, bonus lipat 2. Siap? Ibu Wulan, aku ikut juga. Wulan, cari sopir ini dari mana? Pengecut amat. Aku tidak bilang tidak ikut, bertanya saja salah. Jakalim, nanti kamu di mobil saja. Keamanan klub kayangan semuanya preman profesional, tangannya keras. Kamu sebelumnya kerja di proyek konstruksi. Nggak sanggup. Dengar, kamu nggak mampu. Mending di mobil saja. Siapa bilang aku nggak mampu? Laki-laki jangan dibilang lemah. Oke, nanti kamu ikut Doni masuk. Kalau kamu bisa di dalam, bertahan 1 menit, aku kasih 1.000. Kalau bertahan 2 menit, aku kasih 2.000. Kalau aku masuk, kalahkan semua lawan. Sobat, Aku juara turnamen bela diri. Aku aja nggak berani ngomong besar. Kamu kuli bangunan. sudahlah. Oke, kalau kamu bisa kalahkan semua lawan, aku kasih 100.000. Deal. Shinta, Jakalim itu kuli bangunan. Kenapa kamu provokasi dia? Dia kuli bangunan, di sampingmu tidak bisa lindungi kamu. Aku cuma mau dia sadar diri. Kalian siapa? Mau apa? Kawan-kawan, hancurkan ini. Balas dendam Ibu Wulan. Beritahu tamu, semua di kamar saja. Minum air seni harimau, berani macam-macam di klub kayangan. Semua serang. Kuli. Mas gini, gampang. Hei, sombong apa? Cuma kebetulan. Kau pilih susah, hancurkan mereka, habiskan. Lihat, ini baru aksi nyata. Mundur aja, jangan ganggu.
apa-apaan. Kau berani mukul muka gua? Astaga. Kayaknya kemampuan ramal masa depan gue bangkit nih. Nggak usah makasih. Kau ngapain? Berani ribut di sini? Mampus, tarik senjata mundur. Kaget, diam di sini aja? Akhirnya bisa bebas bergerak. Monster. Ada senjata, ada senjata. Doni, ada apa? Mana Jaka? Tidak ada yang bawa Jaka keluar. Waktu manajer tarik pistol, kami semua bingung. Mana sempat urus sopir itu. Wulan. Bahkan kuli bangunan lebih berani. Batu ini lumayan enak dipandang. Boleh saya ambil? Tidak masalah, tidak masalah. Itu cuma penjudi. Batu jelek untuk bayar utang minum 2000. Silakan bawa saja. Dia bagaimana caranya? Bu Wulan, saya selesaikan untuk ibu. Bagus kan? Bu Wulan, kenapa? Pelan-pelan. Ibu Wulan, ada apa? Kamu tanya kenapa? Orang itu bawa pistol, kenapa nggak lari sok pahlawan? Aku kan nggak apa-apa. Itu karena kamu beruntung. Gimana kalau nggak? Sudahlah. Lain kali kalau ada bahaya, aku pasti lari. Aku pasti ajak Ibu Wulan lari. Aku tak mau Ibu Wulan khawatir. Bagus. Tidak kukira kuli bangunan sepertimu. Ternyata jago juga. Mau apa? Bayar. Janjinya 100.000. Nih, kata sandinya nama senata-natu. Kalian. Silakan. Sopir sepertimu hebat. Puas. Kali ini kau benar-benar puas. Tapi besok kamu kembali ke keluarga Lin. Bagaimana? Paman Junaidi mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Akan kuhadapi apapun yang terjadi. Batu ini. Batu ini dipakai bayar minuman, nggak berharga. Masa kamu batu ini dianggap harta karun? Biarin. Biar aku lihat. Hei, siang bolong merampok, Ibu Wulan urus temanmu. Keluarga Shinta usaha giok. Dia tahu nilai batu mentah hanya dengan sekali lihat. Kalau batu ini nggak berharga, Kamu buang saja. Kalau dia bohong harga, Apa aku butuh uangmu? Aku beli sendiri. Boleh kan? Berikan. boleh. Ini giok ungu Kaisar. Shinta ini beneran? Aku dari kecil ikut ayah lihat batu. Tidak mungkin salah lihat. Penampilan batu ini setidaknya 800.000. Kalau dipotong, di dalamnya semua ungu super. Tidak mungkin. Ungu penuh cuma legenda. Apalagi kalau ungu penuh, orang kecil seperti kita pasti nggak bisa simpan, harus diserahkan ke negara. Pantas dalam gambar. Barang ini dipajang di museum. Kalau diserahkan, aku jadi nggak dapat apa-apa. Ibu Shinta, barang sudah dilihat sesuai janji? Kamu harus transfer ke aku. Oke, aku transfer 1 juta. Oke. tidak 1,5 juta Wulan. Kamu punya cowok, lupa sahabat? Kan 1,5 juta, kamu masih untung, jangan bully dia yang cuma sopir. Oke, 1,5 juta. Selamat datang kembali, Dua Nona. Hamba pamit. Kamu kan bukan sopirku. Mau bawa mobilku pergi? Turun. Masa, Nona Shinta, kawasan villa ini terpencil. Kalau nggak bawa mobil, gimana pulang? Bukannya kamu baru terima 1,5 juta? Cari sendiri.
Baik, cakep. Bu Wulan. Di sini nggak ada taksi. Mampir ke rumahku semalam dulu. Makasih, Bu. Bu Wulan. Ini rumahmu? Ada apa? Ini. Aku kira orang kaya kayak kamu pasti ada pembantu yang bersih-bersih. Aku tidak suka ada orang asing masuk rumahku. Lalu aku? Kamu juga. Hari ini kamu tidur di lantai 1 tanpa izinku. Jangan naik ke lantai 2. Tolong aku, siapapun tolong. Gaji 60.000 harus sampai segini? Nggak baik. Bu Wulan. Bu Wulan. Bu Wulan. Kamu ngapain? Bukan Bu Wulan, dengar penjelasanku. Keluar kau! Bu Wulan, kalau aku pakai kekuatan superku untuk jelaskan ini, kau percaya? Bajingan. Bukan maksud saya, Bu Wulan. Tenagamu juga luar biasa. Siapa suruh kamu waktu aku mandi tiba-tiba masuk? Aku bukan... Sudahlah, aku nggak bisa jelasin. Kalau nggak bisa, jangan ngomong. Bu Wulan. Ini kecelakaan kerja, kan? Sampaiin KBR ganti ruginya. Ya, masa nggak? Jaka kau habiskan hidup dengan uangmu. Mataku masih sakit. Kompres sendiri. Besok ikut aku ke rumah tua keluarga Lin. Hati wanita, dasar laut. Bu Wulan masih marah soal tadi malam itu benar-benar kecelakaan. Kalau berani sebut tadi malam lagi, turun sekarang dari mobil. Jaka, apa yang kau lakukan? Bu Wulan, aku tiba-tiba punya... Firasat buruk maksudmu? Jaka, cepat lolos dari mereka. Jalannya terlalu sempit, mereka sudah siap, belum bisa lepas. Jaka. Aku tahu. Jaka, kita akan jatuh. Bu Wulan, kau percaya nggak ada kekuatan super di dunia? Masa begini kau masih bicara gila? Bangun. Siapa kamu sebenarnya? Sekarang aku nggak punya waktu jawab pertanyaanmu. Bos, mobil orang kaya dan bisa terbang.
Diam di mobil, jangan gerak. Siapa kamu? Siapa yang kirim kalian? Siapa majikan kami? Bos kalian lebih tahu. Aku harimau liar datang kali ini dengan satu tugas, bawa pulang mayat Ibu Wulan. Aku susah payah dapat kerja bagus, jangan sampai kalian rusak. Kamu sopir kecil, Mau lindungi Ibu Wulan? tapi harus bayar mahal. Tembak. Bikin dia jadi saringan. Ada apa ini? Hancurkan. Astaga, Ini lagi syuting film? Semua, hajar. Tubuhku hampir batas, harus cepat selesaikan. Jaka. Jalan, sopir kecil mau seenaknya sama gue? Jaka bertahan, aku belikan rumah, villa. Villa, Dan gaji tahunan aku naikkan jadi 1 juta. 1 juta? Jaka, Lin. Jaka. Bu Wulan, ingat villaku. Jaka. Enam orang. Bahkan satu wanita tak bisa dihabisi. Ini pembunuh top yang kau cari. Pak, di sisi Wulan Lin, entah dari mana muncul sopir yang aneh, baru bantu Wulan Lin rusak toko. Lalu dari harimau liar menyelamatkan Wulan Lin. Sopir ada rekaman? Rekaman KTV dan jalan gunung semua dihancurkan. Tapi menurut manajer klub Kayangan, orang itu jagoan top. Kalau begitu cari yang lebih kuat dari bocah itu, harus sebelum surat wasiat kakek tua berlaku bunuh Wulan Lin. Tenang saja Pak, lain kali. Wulan Lin dan sopir itu tidak akan seberuntung ini lagi. Jaka. Ini. Saya puluhan tahun jadi dokter belum pernah lihat kondisi mental pasien bagus ini. Bu Wulan, nggak nyangka makanan rumah sakit ini enak juga. Bagaimana luka sayatnya? Dia keluar banyak darah. Apa tidak perlu diobservasi? Dia pingsan hanya karena kelelahan berlebihan, apalagi luka sayat di tubuhnya tidak ada luka sedikit pun. Tapi ini pertama kali saya temui kasus spesial ini. Fisik pasien sangat baik, tak wajar, tapi panas, dalamnya parah. Ki dan darah kacau. Jika tidak dirawat baik, tubuh akhirnya akan tidak tahan pembuluh darah pecah, berbahaya bagi nyawa. Lalu gimana perawatannya? Minum obat apa? Obat atasi gejala, bukan akar. Karena kamu pacarnya sesekali bisa lakukan olahraga ranjang sesuai harmonisasi yin yang efektif, salurkan panas dalam. Aku bukan pacarnya. Saya sudah berpengalaman, paham nak. Masih perlu berusaha ya. Kalian berdua sendiri dulu. Saya mau periksa ruangan lain. Bu Wulan. Maaf ganggu rencanamu ke keluarga Lin, jangan terlalu pikirkan, yang penting pulihkan tubuh. Anu perkataan dokter tadi. Perkataannya jangan dipikirkan, saya bayar rawat inap. Siapa sih begitu tidak beradab, benda kecil mati begitu saja, kasihan sekali. Astaga. Pantasan tidak ada luka pisau. Ternyata aku bangkit kekuatan penyembuhan. Karena bisa menghidupkan burung mati. Kalau kekuatan ini dipakai pada manusia,
Apa juga bisa menghidupkan orang? Minum biar adem. Ibu Wulan boleh nggak minum, menurutmu? Baik, aku habiskan. Ibu Wulan, kamu beli di mana jamu ini? Lebih pahit dari semua jamu yang pernah ku minum. Aku yang rebus sendiri. Ibu Wulan, aku sudah lama ingin tanya, kamu CEO grup ratusan miliar, kenapa semua hal dikerjakan sendiri? Di rumah bahkan tidak ada pembantu? 10 tahun lalu, orang tuaku tewas dalam kecelakaan mobil pelakunya, asisten rumah tangga kepercayaan mereka. Sejak itu, aku tak biarkan siapapun ikut campur dalam hidupku. Kamu juga nggak mudah. Kalau kamu, bagaimana keluargamu? Dan kemampuan spesialmu itu sebenarnya apa? Aku, sama sepertimu juga yatim piatu. Orang tuaku meninggal waktu aku umur 1 tahun. Waktu aku umur 15 tahun, kakekku tewas jatuh dari tebing. Selama ini, aku selalu numpang. Sedangkan kemampuan spesialku, kamu bisa anggap sebagai warisan keluargaku, semua sudah berlalu. Sekarang aku punya rumah dan pekerjaan dan bos yang baik seperti ini, aku sudah bersyukur. Asalkan bosku tidak menyuruhku menghabiskan jamu ini. Harus diminum, ini baik untuk kesehatanmu. Ibu Wulan, kamu sebenarnya campur apa di jamu ini? Kenapa jamu ini pahit banget? Bos, lebih baik tidur di kasur. Aduh, Ibu Wulan, jamu ini sungguh gila rasanya. Wulan Lin, salahkan saja karena kamu bernama Lin. Malam-malam begini dokter mau ngapain sama Ibu Wulan? Kamu ini? Aku lihat Ibu Wulan kecapekan mau kasih suntik vitamin biar tidur pulas. Masa? Kebetulan aku juga insomnia, mending suntik ini disuntik ke aku dulu. Kalian ini di rumah sakit berani main serang, nyali kalian gede. Bisa kabur dari harimau liar kalian lumayan juga. Tapi jangan samakan aku, Dokter Bayang, dengan sampah seperti itu. Orang sepertimu nggak pantas megang pisau bedah. Apa yang kamu lakukan padaku? Ternyata aku juga bisa mengendalikan arah putaran tulang manusia. Apa yang terjadi? Bu Wulan, sepertinya kali ini kamu dalam masalah. Aku tak akan bilang pada kalian meski mati. Siapa yang mengutusku? Santai. Kita main game dulu. Kamu mau apa? Ada 6 kesempatan, coba tebak. Tembakan keberapa yang akan membuatmu mandul? Jangan kau buat aku takut. Aku tidak akan bilang. Tembakan pertama beruntung, yang kedua? Tembakan ketiga. Aku bilang, itu Lukman Lin. Dia yang menyuruhku. Mereka memasang perintah buruan di jaringan gelap. 5 juta untuk nyawa Wulan Lin. Ternyata mereka. Ibu Wulan, keluarga pamanmu, sungguh kejam sekali. Rumah sakit sudah tidak aman. Kamu berkemas malam ini. Ikut aku ke villa. Apa? Lagi pula kamu sudah hampir sembuh. Masa kamu mau tinggal di rumah sakit? Tidak perlu. Mahal sekali rawat inap. Ikuti aturanku saja. Ayo, aku sudah hubungi pihak terkait. Sekarang bawa dia turun. Ya? Tak kusangka kembali lagi. Kamu mau apa? Aku harus melindungimu langsung. Jangan mimpi. Kamu tidur di depan pintuku. Jaka, kamu mau apa? Bu Wulan, villa ini dingin sekali di malam hari. Setidaknya beri aku selimut dan sarung bantal. Bu Wulan, kenapa wajahmu merah sekali? Jangan-jangan kau pikir aku akan melakukan sesuatu padamu? Bawa barang-barangmu dan keluar.
Jaka, pagi-pagi begini apa kau mau merobohkan vilaku? Aku sedang menguji kendali benda. Berapa lama aku bisa bertahan? Sepertinya kau di sini sudah cukup nyaman. Tinggal bersama wanita cantik dan tinggal di villa, siapa yang tidak betah? Ibu Wulan, Tuan Besar Lin sakit kritis. Cepat pulang ke rumah Lin. Baik, aku segera pulang ke rumah Lin. Jaka, antar aku. Baik. Jaka, lebih cepat lagi. Bu Wulan pegang erat. Merunduk. Jaka, mereka semua yang membuat keributan di proyek hari itu. Bu Wulan, kamu bawa mobil pulang ke rumah Lin, biar aku yang hadapi mereka. Mau lari? Kepung mobilnya. Tahan. Bos, kami nggak bisa gerak. Bos, cewek itu kabur. Aku saranin jangan ikut campur. Urusan bosku itu urusanku. Masih bisa kontrol 30 detik, beresin cepet. Bro bikin dia kapok. Anjir, hantu. Anjir, aku tolak orderan ini. Turun aja. Kak, aku salah. Umur berapa? 20. Umur 20, bukannya belajar malah jadi preman. Bang, kami beneran salah. Orang yang menyewa kami bilang asal cari masalah sama cewek itu, dia kasih kami 60.000 plus 6 iPhone 17. Orang yang menyewa kalian namanya Lin? Kok kamu tahu? Dia nyewa kami 2 kali. Pertama suruh kami rusak proyek, kedua untuk menunda cewek kaya itu pulang ke keluarga Lin. Awalnya hampir berhasil, malah Mas muncul. Ulangi apa yang tadi kalian katakan padaku. Keluarga Lin kali ini sudah siap, harus cepat bertemu Ibu Wulan. Berdasarkan wasiat almarhum Bambang Lin, posisi Dirut Grup Surya Agung serta 60% saham miliknya akan diwariskan sepenuhnya ke putra sulung, Junaedi Lin. Semasa hidupnya, Junaedi selalu di sampingnya, penuh bakti, keputusan ini wajar. Junaedi mulai sekarang Grup Surya Agung diserahkan padamu, Paman Sastro. Tenang. Aku tak akan mengecewakan harapan almarhum. Tidak mungkin. Almarhum dulu jelas ingin Wulan jadi penerus. Kenapa tiba-tiba ganti pikiran? Pasti surat wasiat ini palsu. Dimas, ayah meninggal mendadak juga sangat berduka, tapi wasiat ini disaksikan Pak Yoga, hitam putih. Wasiat terakhir ayah, kami sebagai anak meski ada banyak kebingungan, ya ikuti saja. Kalian bohong. Kakek tidak mungkin menyerahkan grup kepada kalian. Sebelum kakekku pingsan, dia berpesan langsung, saham dan grup Surya Agung semua aku yang pegang. Surat wasiat ini palsu. Bagaimana Wulan bisa masuk? Bukankah kau suruh orang hadang dia di jalan? Aku?
Aku nggak tahu. Bowo dan mereka sudah terima uang. Wulan ada benarnya, Pak Ketua. Niatnya selama ini, siapa yang tidak tahu? Wasiat ini harus diperiksa ketat. Wulan, Paman mengerti kamu. Kakek pergi, kamu sedih, posisi ketua ini tidak jatuh padamu, hatimu juga kecewa. Yang meninggal harus dihormati. Jangan kau ribut di ruang duka Tuan Besar, apalagi fitnah tanpa bukti pada sesepuh. Iya, sepupu. Semua harus ada bukti. Hitam di atas putih ada stempel. Masa harus kakek sekarang muncul? Menyangkal sendiri? Para pemegang saham. Kalian yang menilai. Dia menangani proyek Dongceng ini, proyek terus bermasalah. Langsung mempengaruhi harga saham grup. Ayahku melihat ketidakmampuannya, maka sebelum meninggal, dia mengubah wasiat. Menyerahkan grup Surya Agung padaku untuk menyelamatkan. Benar kan semuanya? Wulan Lin, ketidakmampuanmu semua orang melihatnya demi menghentikan kerugian grup Surya Agung. Hanya untuk Junaidi. Grup ini adalah jerih payah kakekku seumur hidup. Hari ini meski aku mati di sini, aku tetap akan cari kebenaran. Aku dukung Ibu Wulan. Jaka. Bu Wulan, saya datang kukira siapa? Bukankah ini supir baru Wulan? Supir baru itu? Seorang supir berani datang ke rumah duka ayahku dan membuat onar. Hai orang, usir dia keluar. Surat wasiat itu asli atau palsu? Coba minta Pak Bambang sendiri yang memeriksa. Apa yang kau omong kosongkan di sini? Kakekku sudah tenang. Mana mungkin dia sendiri yang memverifikasi? Jaka, apa yang kau mau? Bu Wulan, percayalah. Aku pernah belajar ilmu kedokteran. Aku bisa menghidupkan kembali Tuan Besar Lin. Biarkan aku mencoba. Mustahil, para ahli rumah sakit kota sudah menyatakan kematiannya. Kau seorang supir berani bicara sembarangan di sini. Paman, apa salahnya biarkan dia mencoba? Percaya padanya. Wulan, aku lihat kalian berdua sudah punya hubungan gelap ya. Kau seorang direktur utama? Demi seorang supir di rumah duka kakek berbuat onar tanpa malu. Orang sepertimu yang tidak tahu diri. Berani juga bicara. Kakek memberikan grup Surya Agung padamu. Iya, orangnya sudah mati. Gimana mungkin dihidupkan? Cepat usir supir ini. Tunggu, karena dia bilang bisa menyelamatkan. Meski hanya 1/1000 harapan, kenapa tidak biarkan dia mencoba? Apa kalian tidak ingin Tuan Besar hidup kembali? Hari ini aku tidak akan mengizinkan siapapun mengganggu beliau. Aku hanya mencoba. Aku tidak akan mengganggu jenazah Tuan Besar. Kau begitu marah dan menghalangi, apa mungkin kau punya niat buruk? Takut Tuan Besar benar-benar hidup kembali membongkar kebohonganmu? Oke. Karena kamu besar mulut, aku biarkan kamu coba hari ini. Tapi kalau Pak Bambang enggak sadar, kamu sengaja rusak altar. Aku tangkap kamu dan bawa ke polisi. Jaka Lim, kamu yakin? Sejujurnya aku juga tidak tahu. Tapi setidaknya coba. Pura-pura mistis. CPR tingkat rendah seperti ini, mana mungkin bisa hidupkan kakek Jaka? Jaka Lim. Jangan bicara denganku dulu. Apa kemampuan penyembuhanku tidak bisa menghidupkan orang? Aku tahu kamu penipu. Orang-orang, tangkap sopir yang mengganggu pemakaman ayahku ini, tangkap dia, dan bawa ke kantor polisi. Aku lihat siapa yang berani. Sekarang keluarga Lin milik kami. Tangkap. Tuan Besar. Tuan Besar sungguh hidup lagi. Dik rumah sakit kota jelas sudah mengeluarkan surat kematian. Kau sebenarnya bagaimana caranya? Rumah sakit kota tentu tidak bisa mendeteksinya. Tuan Besar sama sekali bukan meninggal karena sakit. Melainkan diracun dengan racun kronis. Racun menyerang jantung hingga koma palsu. Sekarang aku sudah mengeluarkan semua darah beracun. Dia hidup lagi. Keracunan.
Bukankah selama ini dikatakan ke publik bahwa Tuan Besar sakit mendadak? Apa yang terjadi? Bukankah aku ingat? Aku sepertinya sudah mati. Tuan Besar sadar, cepat panggil dokter. Pak. Kakek kok benar hidup? Kita bagaimana sekarang? Diam. Tunggu dan lihat dulu. Jangan sampai kehilangan kendali. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalau begitu, tanyakan pada orang yang selalu merawat Tuan Besar. Hentikan dia, jangan biarkan dia kabur. Kenapa? Merasa bersalah ya? Aku akan bicara semuanya. Semua ini atas suruhan Mas Junaidi dan Mas Lukman, yang menyuruhku meracuni Tuan Besar. Mereka mengancam nyawa keluargaku, memaksaku menaruh racun di makanan sehari-hari Tuan Besar, diam-diam. Tuan Besar sangat baik padaku. Aku berdosa pada Tuan Besar. Dasar anjing tua, kau memfitnah. Wulan Lin, berapa banyak yang dia bayar padamu, hingga kau di ruang duka Tuan Besar berdusta dan memfitnahku? Jangan percaya, semuanya. Ini semua Wulan Lin yang ingin merebut kekuasaan sengaja bekerja sama dengan orang luar untuk sandiwara ini. Masih bengong? Orang tua ini pengkhianat, omong kosong. Cepat usir dia. Sampai mati pun masih keras kepala. Kalian ayah dan anak tidak hanya meracuni Tuan Besar, tapi juga menyewa pembunuh, ini buktinya. Junaidi Lin memberi kami 60.000 untuk membunuh Wulan Lin ledakan di proyek sebelumnya juga atas perintahnya. Junaidi, bagaimana kalian bisa melakukan perbuatan keji seperti ini? Meracuni ayah sendiri, membunuh keponakan. Ini benar-benar lebih kejam dari binatang. Ayah, sekarang bagaimana? Ya, aku yang melakukannya. Terus kenapa? Kalau tidak karena Tuan Besar pilih kasih memaksa menyerahkan grup padamu, aku tidak akan sampai ke titik ini. Binatang. Aku Bambang Lin, bagaimana bisa melahirkan kalian yang berambisi busuk demi kekuasaan dan harta? Bahkan keluarga sendiri tidak kau ampuni. Mulai sekarang kalian ayah dan anak diusir sepenuhnya dari keluarga Lin. Hidup mati tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Segera usir dua binatang ini, keluarkan. Semua bukti serahkan ke polisi. Kakek. Jakalim. Kamu kenapa? Di mana aku? Ini? Bukankah ini naga emas yang kulihat sebelumnya? Bagaimana aku bisa memiliki keturunan selemah kamu? Baru menerima 1/5 kekuatanku, sudah lemah begini. 1/5 saja sudah sehebat ini. Kalau aku mewarisi sisa kekuatannya, bukankah aku jadi tak terkalahkan? Kamu terlalu lemah badannya. Untuk mewarisi kekuatanku, kau harus membayar dengan 1/5 umurmu. Apakah kau bersedia? 1/5 umur, itu artinya aku kehilangan lebih dari 10 tahun. Aku tidak mau. Pengecut, setelah kau berpikir, datanglah menemuiku lagi. Keajaiban, benar-benar keajaiban medis. Tuan Besar Lin, tidak hanya racun dalam tubuh sudah bersih total, bahkan penyakit jantung ringan dulu hilang semua. Fungsi tubuh jadi lebih muda 10 tahun. Kalau dia? Kenapa sampai sekarang dia belum bangun? Tenang Bu Wulan, tubuh Pak Jaka tidak terluka, hanya kelelahan parah, perlu istirahat. Baiklah, kamu keluar dulu. Kaget banget, naga emas itu pukulannya sakit juga. Jaka, kamu sudah bangun, ada yang sakit? Tenang, aku nggak apa-apa. Wulan, keluar dulu. Aku ingin bicara berdua dengan Pak Jaka. Kakek, jangan terpengaruh omongan mereka. Antara Jaka dan aku, tidak ada apa-apa. Aku belum pikun, tenang. Aku tidak akan menyusahkannya. Keluarlah dulu. Bu Wulan, Pak Bambang, sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan. Kamu tidak perlu khawatir, keluarlah dulu. Ya. Pak Bambang, ada apa yang ingin Bapak katakan? Silakan sampaikan. Pak Jaka, mohon lepaskan baju atas Anda. Ah, kurang pantas. Lepaskan.
Baik. Bagus, pantas bisa membuatku hidup kembali. Ternyata begitu. Pak Bambang, jangan bermain teka-teki dengan saya. Bapak menyuruh saya tinggal. Sebenarnya ada apa? Tuan Muda Jaka. Akhirnya saya bertemu lagi dengan Anda. Pak Direktur, apa Bapak salah orang? Aku cuma kuli bangunan dari desa. Mana mungkin jadi tuan muda? 70 tahun lalu, keluarga Pratama adalah keluarga terbesar yang paling pantas di Kota Bahari. Dan aku, Bambang Lin, hanyalah pemasok kecil yang dibantu mereka. Tuan Muda, kau ingat gimana orang tuamu meninggal? Kakekku bilang, tak lama setelah aku lahir, mereka pergi merantau. Dan meninggal kecelakaan. Bukan kecelakaan. Dulu, keluarga Pratama memiliki giok berisi kekuatan naga sejati. Semua keluarga besar mengincarnya. Orang tuamu diserang oleh mereka bersama-sama hingga tewas. Apa? Kakekmu demi menyelamatkanmu, membawamu kabur dari Kota Bahari, menyembunyikan identitas, bersembunyi di dalam hutan. Coba pikir, saat kakekmu meninggal, apa juga karena kecelakaan? Kakekku jatuh dari tebing saat cari obat di gunung. Bukan. Kakekmu sengaja mengalihkan pembunuh demi melindungimu, hingga berakhir seperti itu. Tuan Muda, kau sekarang satu-satunya keturunan keluarga Pratama di dunia ini. Yang mau mencelakai kita siapa sebenarnya? Aku cuma bisa bilang, lawanmu sekarang dan keluarga Lin sama sekali tidak bisa dihadapi. Dan yang punya kekuatan super pasti tidak hanya kau. Ingat baik-baik, mulai sekarang kau harus hati-hati pakai kekuatan super. Begitu bocor, kau akan dalam bahaya. Aku ingat. Wulan, masuk. Kakek, kalian ngomongin apa? Wulan, Jaka Lim adalah penyelamat keluarga kita. Mulai hari ini, angkat Jaka Lim jadi manajer divisi di grup Surya Agung. Kau, bagaimanapun, harus lindungi Jaka Lim. Kakek salah dengar ya, aku lindungi dia. Ya, Wulan. Mulai sekarang di kantor maupun di rumah, jangan sampai dia dirugikan sedikit pun. Aku yang buat dia menderita. Pak Bambang, tenang saja. Ibu Wulan sekarang baik banget sama aku. Katanya mau belikan aku villa besar. Beli, segera beli. Serta mobil paling bagus. Kakek, apa Anda sudah dibodohi olehnya? Meskipun Jaka menyelamatkan Anda, tidak perlu sebaik itu padanya. Kakek, ini yang namanya mata jeli. Ibu Wulan, mohon bimbingannya ya. Sudah diberi hati minta ginjal. Ibu Wulan, kita mau kemana sekarang? Beliin mobil buat kamu. Hehehe, anak ini. Kalian berdua, dulu kalian berjanji dengan penuh keyakinan pasti bisa dapat proyek Dongceng. Sekarang malah bilang kalian sudah dikeluarkan oleh keluarga Lin. Ampun Pak Pratama, awalnya semuanya lancar, tapi di samping Wulan Lin tiba-tiba muncul sopir bernama Jaka Lim. Benar-benar, orang itu aneh sekali. Beberapa pembunuh yang kukirim gagal di tangannya, dan dia bahkan bisa menyelamatkan kakekku dan menghidupkannya kembali. Bangkit dari kematian. Betul sekali, dokter saat itu sudah menyatakan dia meninggal. Dia cuma mengutak-atik sebentar, orang itu langsung duduk dengan segar. Bangkit dari kematian, cukup menarik. Budi. Cari cara, temui Jaka Lim dan Wulan Lin. Cari tahu latar belakangnya, bagaimana caranya, kamu pasti tahu. Tenang saja Mas Pratama, urusan begini nggak perlu kau ajari. Keduanya sudah tak berguna. Lakukan saja yang seharusnya. Pak Pratama, Bapak tidak bisa tinggal diam. Kami ayah dan anak tidak mau dipenjara. Berisik! Wah, mobil besar ini keren banget. Bu Wulan, ini dapat villa lagi, dapat mobil juga. Aku jadi malu. Sungguh malu, atau pura-pura malu, kamu sendiri tahu. Wulan, kamu serius? Kasih mobil mewah dan villa, bahkan dia langsung pindah ke sebelahmu. Apa kamu beneran suka sopir ini? Jaka Lim sudah menyelamatkanku berkali-kali, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya. Ini bisa dianggap bonus tahunan untuknya. Oh, bonus tahunan, villa besar dan mobil G. Dulu kok aku nggak tahu. Bu Wulan ternyata kaya banget. Aduh, jangan godain aku juga nggak tahu, aku sendiri bingung. Aku cuma merasa, di sampingnya, rasa aman banget. Hehe. Jaka. Mulai sekarang kamu harus menjaga Wulan kami dengan baik. Nona Shinta, tenang saja, pasti.
Ibu Wulan, aku teringat foto orang tua dan kakekku. Masih ada di kontrakan proyek. Besok aku mau minta cuti. Pulang sebentar. Baik, kalau begitu, besok kamu pulang ke proyek sambil memindahkan barang-barang, sekaligus temui manajer proyek Dongcheng untuk serah terima. Dokumen proyek Dongcheng bawakan untukku. Siap. Pak Jaka, semua dokumen inti proyek Dongcheng ada di sini. Ada yang perlu ditambahkan? Saya akan segera mengurusnya. Bagus, urusan ini kamu tangani dengan baik. Aku pergi dulu. Pak Andri, siapa si pemuda itu? Wajahnya asing. Kenapa Bapak begitu sopan padanya? Sir, jangan tanya-tanya. Orang itu adalah orang yang tidak boleh kita ganggu. Jaka. Nana. Lama tak jumpa. Ganti pacar lagi? Apa yang kamu bicarakan? Nana, dia... Ini yang aku ceritakan padamu, mantan miskin yang dulu. Dia dulu kerja di proyek bawa batu bata. Setelah itu mungkin dipecat dari proyek. Jaka, Mas Rangga sekarang sudah menggantikan pekerjaan Mas Wahyu. Kamu kembali kali ini. Jangan-jangan karena nggak dapat kerja di luar, mau minta kerja padanya. Kebanyakan mikir. Aku hanya kembali untuk mengambil barang-barangku. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu mau ambil barang, kamu ternyata berhenti dari proyek. Rumah dan semua barang di dalamnya, semua hak pengelolaan ada di tanganku. Sewa kamar ini sudah kubayar sampai akhir bulan. Kenapa begitu aku pergi? Hak atas barang pribadiku jatuh ke tanganmu. Kenapa? Ya karena kamar Reyot ini hanya disewakan untuk pekerja proyek dalam. Kamu sudah dipecat dan pergi. Barang-barang rongsokan di dalamnya otomatis jadi milik proyek. Tapi, kamu mau masuk? Ambil beberapa foto jelek, boleh saja, bersimpuh. Sujud minta aku kasih kerja angkut batu bata. Asal kamu jadi anak buahku lagi, pintu ini aku sendiri yang bukakan. Dulu kerja angkut bata di sini? Aku terima saja diperlakukan seenaknya. Sekarang masa kalian bisa mempersulitku? Jakalim, kamu mau mukul lagi? Aku peringatkan kamu, di bawah pimpinan Rangga, ada ratusan anak buah. Kamu berani gerak sedikit hari ini, pasti kamu keluar dengan posisi telentang. Orang macam kalian pantas aku tangani. Halo. Pak, ini manajer project. Aku mau kembali ke rumah sewa ambil barang. Dihalangi mandor kalian. Kamu punya waktu 3 menit untuk datang ke sini sekarang. Sial, hahaha. Acting pura-pura kayak gini, sayang enggak main film. Masa suruh manajer project datang dalam 3 menit? Kamu pikir kamu direktur utama grup Surya Agung? Jakalim, meskipun kamu mau pura-pura, pilih alasan yang lebih baik dong. Manajer proyek setiap hari mengelola proyek miliaran rupiah. Masa kamu, pengangguran miskin, bisa memanggilnya? Bisa atau tidak memanggilnya, nanti kalian akan tahu. Sialan anak ini pura-pura seperti beneran. Sebenarnya dia dari mana? Masa dia kenal orang atas? Bang Rangga, jangan kena tipu dia. Aku bersamanya selama ini. Masa tidak tahu? Dia itu bahkan orang tua pun tidak punya, yatim piatu dulu kerja di proyek bangunan. Ternyata anak haram tanpa orang tua pantasan tidak punya sopan santun, kesini sama gue pura-pura hebat. Katakan lagi, Wah. Langsung emosi. Aku bilang kamu anak haram tanpa orang tua. Gimana? Tidak terima? Berani coba sentuh aku? Ayo pukul aku dong. Pukul sini. Yang minta begini baru pertama lihat. Anjing berani bener mukul. Kamu tamat gua hari ini pasti bunuh lo. Baiklah, aku tunggu. Pak Jaka, kau datang. Anak ini bukan pekerja proyek kita. Maksa masuk ke kos pekerja kita dan mukul orang. Kamu harus bela kami. Kau buta anjing, kau tahu siapa dia? Pak Jaka, maaf sekali aku terlambat. Apa? Manajer. Pak Andri, apa kau salah orang? Dia cuma kuli bangunan kotor. Kau buta ya? Pak Jaka sekarang eksekutif di pusat grup Surya Agung. Orang kepercayaan Ibu Wulan. Kau berani menghalangi dia? Kau cari mati ya? Eksekutif grup Surya Agung mustahil. Pak Jaka,
Aku yang salah lihat, aku yang bicara sembarangan. Kau orang besar, maafkan aku. Lepaskan aku seperti kentut. Barang di ruangan ini bisa kubawa sekarang. Bisa. Kau boleh bongkar gedung ini dan bawa pergi juga boleh. Kau wanita sialan gara-gara kau. Kalau aku sampai kehilangan pekerjaan karena Jakalim, aku tidak akan memaafkanmu. Aku juga tidak menyangka dia tiba-tiba jadi sehebat ini. Pak Jaka, untuk proyek Dongceng ke depannya, kami mohon Anda bicara baik di depan Ibu Wulan. Saya habiskan gelas ini, Anda santai saja. Santai. Dulu kita semua rekan kerja. Makan sepuasnya hari ini. Aku yang traktir. Hahaha. Gila, masalah besar. Lihat pengumuman berita, investor terbesar proyek Dongceng tiba-tiba menarik semua investasi. Grup Surya Agung kehabisan dana, saham langsung anjlok drastis saat dibuka. Makan ini batal, kembali ke kantor. Bapak-bapak direktur, soal dana kita masih bisa bicara lagi. Apapun syaratnya, kita bisa duduk dan bernegosiasi. Ibu Wulan, jangan buang-buang tenaga. Ini bukan soal uang. Kami tidak berani mempertaruhkan nyawa demi uang ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Budi dari Konsorsium 9 Naga menyebarkan berita di industri ini. Siapapun yang bekerja sama dengan Grup Surya Agung, dia akan memblokir mereka. Coba pikirkan lagi, apa sebenarnya penyebabnya? Anda telah menyinggung Pak Budi? Ibu Wulan begitu dengar ada masalah di grup, saya langsung datang. Konsorsium 9 Naga. Pak Budi Setiawan. Grup Surya Agung kapan pernah berurusan dengan orang macam ini? Ibu Wulan, saya sudah lama dengar nama Anda. Ternyata secantik rumor yang beredar. Budi. Hehe, tidak kusangka bisa dikenali oleh Ibu Wulan, wanita cantik seperti Anda. Budi. Sebenarnya kamu mau apa? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya saja Grup Surya Agung menguasai proyek Dongceng, kue yang begitu besar. Kami Konsorsium 9 Naga juga ingin ikut mencicipi. Langsung saja. Kalian sebenarnya mau apa? Tepat. Proyek Dongceng 2/3 dari keuntungannya. Serahkan. Konsorsium 9 Naga menjamin Grup Surya Agung masih bisa makan. 2/3? Mimpi saja. Kalau begitu, Grup Surya Agung mungkin tidak akan bertahan. Bagaimanapun, Ibu Wulan, kami sudah mengajukan syarat dari konsorsium. Saya sarankan Anda segera memutuskan. Jika tidak, Anda dan orang-orang terdekat Anda mungkin tidak akan sempat. Apa maksudmu? Tidak percaya. Sekarang telepon Nona Shinta Yulia, Putri Hartono Group. Wulan, Hartono Group kena masalah. Gudang Hartono Group meledak. Semua batu giok mentah dan karya hancur semua. Hartono Group sudah kerjasama dengan pameran giok dunia. Kalau tidak bisa kirim karya, Hartono Group bisa dikeluarkan dari industri. Wulan, aku harus bagaimana sekarang? Shinta, jangan panik dulu. Pasti bisa melewati masa sulit ini. Sekarang semua pemasok ingkar kontrak serentak. Pasar bahan baku Hartono Group diblokir total. Kita bahkan tidak punya satupun giok mentah yang layak, tidak bisa mengeluarkan satupun. Budi, kalian pakai cara begini, apa tidak terlalu keji? Aku pebisnis, hanya peduli untung. Ibu Wulan, pikirkan saja baik-baik. Jangan khawatir, masih ada jalan. Grup Surya Agung masih punya dana cadangan. Konsorsium 9 Naga dalam waktu dekat tidak bisa memberikan pukulan fatal kepada Grup Surya Agung. Tapi soal Shinta... Sepertinya. Tinggal singkirkan Budi. Jangan terburu nafsu. Gak apa, aku hanya bercanda. Konsorsium 9 Naga adalah asosiasi bisnis terbesar di Kota Bahari. Budi, sebagai anggota penting Konsorsium 9 Naga, tidak semudah itu dihadapi. Jangan menemuinya diam-diam. Ibu Wulan, kamu terlalu meremehkanku. Tenang, aku tidak apa-apa. Aku ada urusan. Kamu pikir aku nggak lihat? Setiap kali kamu menggunakan kekuatan super itu, kamu selalu muntah darah dan pingsan. Tubuhmu sama sekali nggak mampu menahan beban yang seberat itu. Hal-hal ini pasti ada solusinya. Tapi aku nggak mau kamu mempertaruhkan nyawa.
Tenang, pasti nggak apa-apa. Kamu mau kemana? Tenang, aku cuma pulang ke rumah. Kamu janji sama aku. Jangan pernah cari Budi Setiawan sendirian. Tidur dulu. Sudah yakin? Aku ingin 3/5 kekuatanmu. Kemari, letakkan tanganmu di tubuhku. Sialan. Kakek, kamu nggak bilang mengembangkan kekuatan akan sesakit ini? Semua butuh pengorbanan. Jika sakit ini saja tidak tahan, kau tidak pantas mengendalikan kekuatanku. Saatnya berhitung. Kemampuan teleportasi ini memang praktis buat main ke rumah. Tuan Muda Pratama, tenang saja. Sekarang semua investor sudah tarik modal. Wulan Lin nggak akan bertahan lama. Tunggu dia datang minta tolong. Kita bisa dengan mudah caplok Project East City. Selain Wulan Lin, kamu juga harus perhatikan sopir itu. Dia bukan orang sembarangan. Sepintar apapun dia cuma sopir. Kalau dia cari masalah, saya buat dia menyesal. Seharian tidak ngapa-ngapain, cuma tahu nyuruh orang. Hei Pak Budi, ranjangmu lumayan empuk. Kasih link dong. Gimana kamu bisa masuk? Tentu saja dengan santai gue masuk. Pak Budi, sistem keamanan rumahmu nggak bagus. Penjaga mau bunuh saya. Lawan gue doang? Perlu banyak orang begini? Tembak, bikin dia bolong. Ini. Mana mungkin? Jadi begini cara Pak Budi menerima tamu. Kalau begitu, gue juga nggak akan sopan. Kamu gimana? Ngapain melongo? Ayo, jangan tembak! Pak Budi, sekarang kita selesaikan semua. Siapa yang menyuruhmu targetkan grup Surya Agung? Kalau sudah sadar, bilang padaku. Kamu monster. Tampaknya Pak Budi masih belum sadar. Sekarang sudah sadar? Itu keluarga Pratama. Pratama Wijaya dari Konsorsium 9 Naga. Konsorsium 9 Naga ingin proyek Dongcheng. Maka mereka suruh kami target grup Surya Agung. Lalu kasus bom keluarga Hartono? Itu juga kalian yang lakukan? Sekarang telepon, pulihkan semua investasi grup Surya Agung. Selain itu, jangan lagi targetkan Hartono Group. Halo, saya Budi Setiawan. Sekarang pulihkan semua investasi grup Surya Agung dan cairkan rantai pasok keluarga Hartono. Tuan Muda Jaka, sekarang sudah cukup? Ini adalah hadiah perkenalan untuk bos di belakangmu.
investasi sudah pulih sepenuhnya. Saluran Hartono juga sudah lancar. Baru semalam. Mana mungkin? Baik, aku tahu apa yang terjadi. Aku tutup dulu. Bu Wulan, aku sengaja bawakan sarapan. Aku perhatian kan? Pagi-pagi. Siapa yang bikin kamu kesal? Apa ini soal investasi? Katakan padaku jujur, kamu pergi kemana tadi malam? Kamu sudah tahu ya? Pagi ini asistenku bilang investasi sudah pulih semua. Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan siapa lagi yang bisa menyelesaikan ini secepat itu. Ibu Wulan, aku juga demi ibu dan seluruh grup Surya Agung. Jaka, aku khawatir padamu. Aku kan kembali dengan selamat, tidak ada luka sedikit pun. Ibu Wulan, karena krisis sudah teratasi, ayo sarapan, jangan sampai lapar. Ibu Wulan, kamu ini perubahannya terlalu cepat ya. Tadi aku marah padamu itu hukuman. Sekarang ini hadiah atas keberhasilanmu. Mau apa? Enggak. Nggak apa-apa, bakpaonya sudah dingin, aku panaskan. Wah. Siapa? Wulan Lin kan? Dari Konsorsium 9, Naga Pratama Wijaya. Ada apa, Pak Pratama? Ibu Wulan, jangan curiga begitu. Saya pikir antara kita masih banyak kesalahpahaman. Bagaimana kalau jam 8 malam ini di lantai atas Hotel Harmoni, kamu bawa sopir kamu itu datang bersama. Kita bicara bersama. Oke. Jam 8 ya. Kita dan Pak Pratama pasti ketemu. Jakalim. Keluarga Pratama bukan bandingan dengan orang kaya baru macam Budi. Meski baru berdiri, mereka menguasai jalur hitam dan putih. Tak hanya uang dan kekuasaan, para pendekar di bawah mereka juga sangat dalam tak terduga. Setelah masuk, jangan bertindak gegabah. Tenang, ayo. Bu Wulan, Mas Jaka, silakan duduk. Bu Wulan. Budi Setiawan terlalu kasar dalam bertindak, saya mewakilinya minta maaf. Sebenarnya Kota Bahari ini luas, kita semua cari untung bersama itu jalan yang benar. Setelah proyek Kota Timur, kita juga perlu menarik investor dan pengunjung. Jika grup Surya Agung mau bekerja sama dengan Konsorsium 9 Naga, itu saling menguntungkan. Saling menguntungkan? Dengan gaya keluarga Pratama, jika saya biarkan Konsorsium 9 Naga campur tangan dalam proyek Kota Timur, grup Surya Agung tidak akan butuh waktu lama. Sebelum akhirnya disingkirkan oleh kalian kan? Maksud Ibu Wulan, ini tidak bisa dirunding lagi. Saya paling tahu proyek Kota Timur. Urusan kerjasama tidak perlu merepotkan Tuan Muda Pratama. Karena bisnis tidak sepakat, saya Pratama tidak pernah memaksakan. Bu Wulan, urusan bisnis selesai, tolong tunggu sebentar di luar. Saya dan Saudara Jaka ada urusan pribadi yang perlu dibahas. Pak Pratama dan anak buah saya, tak ada yang perlu dibicarakan. Bu Wulan, kenapa khawatir? Saudara Jaka di sampingmu ini, seberapa besar kemampuannya, kamu lebih tahu dariku. Mencemaskan keselamatannya, tidak perlu kan? Tunggu aku di luar, sebentar saja. Kamu juga punya kekuatan super? Tak kusangka. Aku Pratama masih sempat bertemu pewaris kekuatan naga sejati. Jaka, berapa yang kamu satukan? 1/5 atau 2/5? Kok kau tahu kekuatan naga sejati? Beri aku harga. Aku mau giok pusaka yang kamu kenakan. Ternyata bisnismu pura-pura, yang kau mau giok pusakaku. Proyek Dongceng juga aku mau. Tapi,
Dibanding giok pusakamu, proyek Dongcheng nggak ada apa-apanya. Kalau aku bilang enggak, Kamu pikir aku berunding denganmu? Miao Miao, serang. Kamu benar-benar menyia-nyiakan kekuatan naga sejati. giok ini. Jakalim. Bos, terlalu banyak orang. Jakalim, kali ini aku hanya datang untuk menyapamu. Lain kali, kamu harus bersiap-siap. Ibu Wulan. Aku harus mengunjungi Pak Tualin. Anak ini tiba-tiba muncul di tengah malam, mau mengejutkan kakek tua ini. Tuan Besar, yang dulu bunuh seluruh keluargaku, keluarga Pratama. Apakah itu keluarga Qin? Tidak kusangka kamu akhirnya mengetahuinya. Pusaka giok keluarga Pratama aslinya sepasang. Satu hitam, satu putih-putih adalah kekuatan naga yang menguasai penyembuhan. Hitam adalah kekuatan naga yin menguasai kehancuran. Dulu keluarga Qin melihat tanda-tandanya membunuh ayahmu merampas giok naga yin. Mereka mengandalkan kekuatan penghancur naga yin hingga bisa sampai seperti sekarang. Aku merahasiakannya darimu karena aku tidak ingin kau terlibat dengan keluarga Qin. Tidak terlibat, tapi sudah terlanjur terlibat. Jangan sekali-kali beradu dengan keluarga Qin. Keluarga Qin sangat aneh. Mereka giat meneliti kekuatan naga yin sekarang yang membangkitkan kekuatan super pasti tidak hanya Pratama Wijaya seorang. Cepat pergi dari kota Bahari. Lari nggak ada gunanya. Harus lawan langsung. Buka jalan dengan darah. Jaka, gimana urusannya? Tenang aja. Aku cuman pergi nemuin kakek, masa ada masalah? Kalau gitu besok malam kencan yuk. Kencan? Ada masalah? Bu Ulan, kita sekarang ini sebenarnya hubungan apa sih? Kamu pura-pura nggak tahu. Menurutmu hubungan apa? Hubungan pacar. Iya dong. Wulan Lin di mana? Masih sempat cari orang lain? Pak Pratama bilang, hari ini kau mati di sini. Nggak mau bilang. Aku cari sendiri. Pura-pura, mati kau. Tanganku, mustahil. Jangan diam, serang. Tingkat kebangkitannya di luar dugaan kita, serang bersama. Pertama kali lihat anak berkelahi di depan ayah.
Mati kau! Wulan Lin di mana? Di lantai atas. Pak Pratama nunggu di atas. Jaka kamu benar-benar datang. Lepaskan dia. Mau bicara apa? Aku bicara denganmu. Sekarang sudah terlambat. Kubunuh kalian. Proyek Dongceng dan kekuatan Nagayang semuanya jadi milikku. Kenapa kau harus rebut Giok Nagayang? Sudah begini, tak masalah ku beritahu. Nagain bawa kehancuran. Makin kuat, makin parah. Tubuh ini tak akan bertahan lama. Hanya kekuatan Nagayangmu bisa membentuk ulang tubuhku. Jadi, kau bunuh kakekku. Kakekmu tulang tuanya keras. Kuhancurkan tangan dan kakinya. Tapi dia tetap tidak bilang di mana kamu. Tulang rusuknya kuinjak satu persatu. Suara teriakannya enak banget. Pratama, ku bunuh kau. Tiga per 5 dari kekuatan naga yang sayang sekali. Kekuatan Nagayinku sudah terbangun 4 per 5 Jakalim. Kau bukan lawanku. Hati-hati Jakalim. Pak Pratama, aku terima syarat konsorsium 9 naga gabung proyek Dongceng, bebaskan dia. Proyek Dongceng aku mau Giok Naga yang aku juga mau. Apa katamu? Aku bilang, persetan. Di saat seperti ini jangan sok kuat, kekuatan ini milikku. Kok balik ke sini lagi? Serangan balik Nagayin sangat parah. Jika kau tak bisa kalahkan dia, aku bisa pinjamkan 4 per 5 kekuatan Nagayang. Tidak cukup. Aku mau seluruh kekuatanmu. Tubuh manusia biasa. Jika kau paksakan menyatu dengan 100% kekuatan naga sejati, begitu kau lepaskan, kau akan mati. Di antara kita ada dendam berdarah. Apalagi, aku tak bertindak. Wulan juga akan terpengaruh nanti. Baik, sesuai maumu. %100%. Kau gila. Kau paksakan menyatukan seluruh kekuatan. Kau ingin kita mati bersama? Sudah aku bilang. Hari ini aku mau kau mati. Mimpi aja. Pukulan ini kubalas atas nama kakekku. Pukulan ini kubalas atas nama orang tuaku. Pergi ke neraka. Semua selesai. Jakalim. Jaka. Bangunlah. Kau bilang kau akan baik-baik saja, Jaka. Kekuatan tanganmu benar-benar sekuat biasanya. Kau sudah sadar. Aku akan bawa kau ke rumah sakit. Kondisi tubuhku aku sendiri yang tahu. Rumah sakit percuma. Apa aku harus melihatmu mati di depanku? Berikan aku giok di leher Pratama. Tapi kau jadi begini karena giok itu. Harus bertaruh.
Jaka. Jaka. Pak Jaka, semua indikator kesehatan Anda normal. Tidak ada luka sedikit pun. Hari ini Anda sudah bisa pulang. Syukurlah, kau benar-benar baik-baik saja. Tidak kusangka, Giok Nagayin bisa menetralkan kekuatan ganas Giok Nagayang. Aku urus administrasi keluar sekarang. Hari ini aku masak sendiri. Aku buatkan makanan enak biar tubuhmu kuat. Akhirnya, semua ini sudah berakhir. Bos, kami sudah mengawasi target secara ketat. Baik, aku segera kembali.